warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Putri Maharani Nur Aldanti dari kelas 1B jurusan D3 Kebidanan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan dan proses terbentuknya urin dalam tubuh. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah akan bebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kemudian zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh tersebut akan larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sistem perkemihan. Bagian-bagian dari sistem perkemihan: ginjal, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan uretra. Ginjal merupakan organ berbentuk seperti kacang yang terletak di kedua sisi kolumna vertebralis. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dibandingkan ginjal kiri karena tertekan ke bawah oleh hati. Ureter merupakan saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Panjang ureter sekitar 10-12 inci atau 25 hingga 30 cm. Vesika urinaria atau kandung kemih adalah suatu kantong yang dapat menghempas dan terletak di belakang simfisis pubis, berfungsi sebagai penampung urin dan mendorong urin keluar, dibantu oleh uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh, serta berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Kemudian ada proses terbentuknya urin. Proses terbentuknya urin terbagi menjadi 3, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, kemudian augmentasi, pengendapan. Proses filtrasi atau penyaringan. Tahap pertama dalam pembentukan urin adalah melakukan proses filtrasi atau penyaringan darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh. Zat-zat ini berupa urea, air, dan klorin yang dapat bersifat racun sehingga perlu dikeluarkan. Proses filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus akan berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian hasil dari penyaringan ini akan dialirkan ke kapsula Bowman. Hasil dari proses filtrasi adalah urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam, ion organik, dan urea. Proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer dari hasil filtrasi tidak sepenuhnya akan dibuang, namun akan diserap kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Hasil dari proses ini berupa urin sekunder yang mengandung sisa limbah, nitrogen, urea, dan air. Urin sekunder akan masuk ke lengkung Henle. Di dalam lengkung Henle, urin sekunder akan mengalami osmosis air sehingga kadar air berkurang dan urin menjadi lebih pekat. Proses augmentasi atau pengendapan. Urin sekunder akan masuk ke tubulus cortastus distal. Pada proses ini, terjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Selama proses ini, urin menjadi lebih pekat dan seterusnya akan dialirkan melalui pelvis penalis, ureter, dan berakhir di vesika urinaria untuk ditampung sementara. Hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam amino, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Itulah video singkat saya tentang sistem perkemihan dan proses pembentukan urin. Terima kasih atas waktu yang telah Anda luangkan untuk menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.